Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bertemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran tematis di tema 3, subtema 3 di pertemuan yang ketiga. Dan di sini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, pembelajaran hari ini diberikan Allah kemudahan dan juga diberikan Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebelumnya teman-teman kita sudah belajar tentang satuan apa? Satuan berat. Yaitu satuan berat contohnya adalah kilogram dan gram. Nah, yang kita pelajari di pertemuan kedua kemarin adalah kilogram dan gram, dimana kita juga belajar merubah satuan dari kilogram ke gram maupun sebaliknya dari gram ke kilogram. Nah, insya Allah teman-teman sudah bisa ya. Nah, sekarang di pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang satuan waktu. Nah, dan cara membaca jam dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Yang pertama adalah ini jam atau jam analog. Kemudian ini juga namanya jam, tapi ini namanya adalah jam digital. Ini pun juga namanya jam pasir namanya. Nah, ini adalah jam yang digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Nah, kalau yang jam seperti ini adalah sudah jam modern. Di mana jam analog dan jam digital ini keakuratannya itu sudah terjamin, pas. Nah, jadi apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Jelas perbedaannya bahwa dari bentuknya, di mana jam analog ini bentuknya lingkaran, kemudian jam digital ini bentuknya kotak atau persegi panjang. Nah, kemudian jam pasir ini bentuknya ada segitiganya ya teman-teman. Nah, jadi di situ perbedaannya. Kemudian persamaannya apa? Jelas tadi bahwa persamaannya adalah ketiganya sama-sama digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini Ustadz mempunyai gambar jam. Ini namanya jam analog. Dimana di sini di jam analog itu ada terdapat angka-angka. Nah, angka-angka yang digunakan untuk menunjukkan jam berapa. Kemudian juga ada titik-titik. Nah, titik-titik ini digunakan untuk mengetahui jam itu lewat berapa. Misalnya jam 2 lewat 10 menit. Nah, jadi di situ kita mengetahuinya dari titik-titik yang kecil-kecil ini. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, jadi teman-teman, setiap titik ini menunjukkan lewat 1 menit. Nah, jadi titik berikutnya lewat 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Nah, jadi di angka 1 ini menunjukkan waktunya adalah lewat 5 menit. Kemudian selanjutnya 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut 11, 12, 13, 14, 15. Jadi Ustadz menuliskan cuma yang di setiap ada angkanya aja nih. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25. Dan seterusnya. Setiap angka ini selalu meloncat 5 angka ya. Nih 20, 25, kemudian di sini pasti 30. Sini 35. Di sini 40. Di sini 45. Lanjut 50. Kemudian 55. Di sini 60. Atau bisa ditulis 0. Nah, kembali ke 0 lagi.
Nah, sekarang biasanya di jam itu pasti ada yang namanya jarum pendek. Nah, ada juga yang namanya jarum panjang. Misalnya ke sini, jarum panjangnya. Nah, bagaimana cara membaca jamnya? Maka kita membacanya dari jarum pendek dulu. Nah, jarum pendeknya ada menunjukkan ke arah mana? Di sini menunjukkan ke arah angka 7. Apakah kita bacanya 7 atau 35, teman-teman? Ya, berarti 7 ya. Kalau jarum pendek, berarti kita baca yang di 7-nya ini. Berarti kita bisa tulis 07 lewat berapa? Nah, maka lewat berapanya kita lihat di jarum panjangnya. Ke arah mana? Ke arah 11 atau 55? Nah, kalau misalnya kita melihat lewat berapa menitnya, kita melihat ke jarum panjang, berarti yang 55. Nah, sudah saya tuliskan di sini 55. Berarti jarum panjang dan jarum pendeknya ini menunjukkan ke pukul 7 lewat 55. Nah, seperti itu. Jarum pendek dulu ya, baru jarum panjangnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Yuk kita jawab sama-sama dulu. Nah, bisa teman-teman lihat jarum pendeknya ini ke arah mana? Ke angka 7. Kemudian jarum panjangnya ke angka 8. Apakah kita tulis 07 lewat 08 atau jam 7 lewat 8 menit? Tidak, karena kalau jarum panjang kita melihat lewatnya berapa menit di sini. Nah, di sini berarti kalau angka 8 kita bisa tunjukkan bahwa jam 7 itu lewatnya 40 menit. Nah, jadi apakah ada di sini jam 7 lewat 40? Ada ya, teman-teman. Nah, tinggal kita pasangkan 07 lewat 40. Satu lagi, Ustadz bantu ya. Nah, di sini jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1 ya. Nah, angka 1 berarti sudah jelas berarti jam 1. Lewat berapa menit? Kita lihat jarum panjangnya ke angka 3. Lewat berapa menit kalau di angka 3? Nah, bisa kita lihat di sini 15 menit. Berarti jarum pendeknya ke angka 1, kemudian jarum panjang ke angka 3, berarti jam 1 lewat 15 menit. Nah, seperti itu. Nanti yang selanjutnya teman-teman boleh mengerjakannya sendiri ya. Kita lanjut. Nah, ini juga teman-teman bisa menjawabnya sendiri juga. Silahkan teman-teman untuk memasangkan misalnya jam 8 lewat 15 menit. Itu yang mana? Gambar A, B, C, atau sampai J ini. Coba kita kerjakan satu. Jam 8 berarti jarum pendeknya harus berada di 8. Yang F ini 8. Ada nggak yang selain F ke angka 8? Ada nih, yang D. Nah, kira-kira antara F dan D ini yang mana yang benar? Kita lihat lagi. Di sini lewat 15 menit. Nah, lewat 15 menit itu kemana arah jarum panjangnya? Nih, sudah kita tulis tadi ke angka 3. Berarti gambar D atau F yang jarum panjangnya ke angka 3? Ya, yang ini ya. Berarti jam 8.15 itu atau jam 8 lewat 15 itu gambarnya adalah gambar D. Nah, seperti itu ya, teman-teman silahkan untuk melanjutkannya. Syukron anak solih dan solihah, teman-teman sudah memperhatikan penjelasan Ustadz dengan baik, dan juga silahkan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya ya. Semoga dimudahkan dan teman-teman bisa menjawabnya sendiri. Ya, mungkin itu saja dari Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.